Sebab dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalihim. Jadi ambil sebagian harta mereka. Jadi kalau ngembek itu bukan diminta, ngembek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek? Sanak dulur, hari ini Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng berjumpa dengan Ketua Basnas Kota Palembang, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Saim Marhadan. Dan beliau ini salah satu daripada gurunya Daeng pada saat masih remaja. Dan sekarang kita bincang-bincang dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini tambah gemuk, tambah sehat, aku dionian ini Pak Ustadz. Dari kecil sampai ini aku masih ini lah, nah dia resep-resepnya mungkin ada semacam wiritan, mungkin atau apa lagi. Alhamdulillah, pokoknya. Alhamdulillah. Syukuri saja nikmat yang Allah berikan. Syukuri saja nikmat yang sudah diberikan Allah. Itulah ya. Nah Pak Ustadz, aku ini sedikit banyak tanya Basnas Kota Palembang ini kan masyarakat ini kan kadang-kadang ngerti apa dia Basnas ini ya kan. Ada yang ngomongnya lah Badan Amil Zakat Nasional ya kan. Nah mungkin fungsinya apa zakat itu, terus bagaimana apa dia yang nak digawe ke dari duit Basnas apa zakat tadi, mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya dulu ada namanya Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Nah, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 2011 itu berubah namanya jadi Basnas. Jadi Badan Amil Zakat Nasional. Jadi mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota. Di kecamatan itu udah kecil lagi. Oh, udah ngerti lagi. Nah, dia sampai di kota baik. Nah, tugasnya ini dalam rangka menghimpun zakat orang-orang kaya. Orang kayo. Orang kayo, kalau banyak duit itu. Banyak duit. Itu gila. Pokoknya yang sudah punya hak mengeluarkan zakat, jadi haulnya, nisabnya, maka itu harus kita pinta zakat itu. Jadi bukan nak nunggu dia bayar, kita pinta. Kita pinta. Nah, itu. Sebab dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalihim. Jadi ambil sebagian harta mereka. Jadi kalau ngembek itu bukan diminta, ngembek. Artinya paling tidak mengingatkan. Kalau ngembek ini kan maling pula. Paling tidak mengingatkan mereka setiap saat. Nah, tentunya tugas Basnas ini antara lain mulai dari pertama membentuk yang namanya UVZ, unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini di level pemerintahan mulai dari seluruh dinas dan instansi yang ada. Jadi kalau Palembang ini mulai dari beberapa dinas instansi dan jajaran pemerintah Kota Palembang itu harus sudah ada UVZ, unit pengumpul zakat, sampai ke BUMD dan sebagainya. Jadi tugas UVZ ini juga sama, termasuk ke seluruh masjid-masjid. Oh, masjid-masjid juga. Masjid-masjid yang ada di wilayah Kota Palembang ini kita bentuk UVZ. Jadi sekarang ini masjid Palembang banyak, hampir 1000 lebih. Hampir 2000 katanya. Kabar kalian. Nah, sekarang sudah kita guyuri buat UVZ yang tugas mereka juga sama. Artinya mengingatkan, mengambil zakat dari agnia, jadi orang-orang kaya situ. Jadi bukannya nada ke tangan, tapi ngembek macam itu. Jadi, tapi ngembek tadi juga bukan maling. Untuk mengingatkan mereka. Nah, program-program di Basnas Kota Palembang ini antara lain ada yang namanya Palembang Peduli, Palembang Sejahtera, Palembang Cerdas, Palembang Takwa, dan Palembang Makmur. Nah, ini sudah ada jumlahnya. Kalau Sumsel sama, pusat juga sama. Nah, Palembang Makmur. Nah, kita mana upayanya supaya masyarakat ini makmur, sejahtera. Makanya kita buat yang namanya bantuan usaha kecil menengah. UMKM itu tadi. Ya, gitu. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin berusaha tapi tidak ketik modal, kita nyuk. Tapi nak berusahanya. Pak, aku pengen nak buat
Misal pempek. Berapa modal? 2 juta kita kasih. Ya itu. Kakek misalnya, oh ya Pak aku nak perlu mesai. Perlu butuh mesai lagi. Silakan. Artinya bahwa kita berharap masyarakat ini dari seorang mustahik penerima zakat menjadi muzaki yang pemberi zakat. Kita harapkan semacam itu. Jadi kita bukan dengan konsumtif. Kalau konsumtif cukuplah dengan zakat fitrah makanya kita arahkan dengan UPZ yang ada di masjid itu. Kalau zakat fitrah unjuklah kalau bagilah, tapi dengan catatan samurato. Jangan ada banyak, ada dikit. Tapi kalau zakat mal itu silakan digunakan untuk kepentingan produktif. Nah, jadi kita lebih banyak kepada produktif. Sehingga kesejahteraan masyarakat kita harapkan kagetnya lebih banyak muzaki daripada mustahik. Jadi namanya tingkat kesejahteraan masyarakat itu sebetulnya dinilai dari situ. Kalau muzakinya sudah lebih tinggi daripada mustahik, baru sejahtera. Ekonominya sejahtera. Tapi kalau masih banyak mustahik daripada muzaki, belum sejahtera gitu ya. Artinya masuk pada Pancasila ya, sila kelima ya. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul. Kemudian ada namanya Palembang Takwa. Kita bantu para ulama, para ustaz ngaji, anak-anak hafiz ya. Itu kita bantu sehingga mereka misalnya guru-guru ngaji, guru-guru TKTP itu yang honornya kecil, kita bantu sekedarnya dalam artian bahwa kepedulian kita kepada mereka. Kemudian adanya mulai Palembang Cerdas, kita membantu anak-anak sekolah yang nak masuk sekolah ada ketik dana, kita bantu. Yang nak ketik tas, ketik buku, macam-macam kita bantu. Tapi sampai level di tingkat SMP baik gitu, SMP atau sanawiyah ya, sesuai dengan ranahnya. Sebab kalau sudah SMA sampai ke perguruan tinggi itu level provinsi, sesuai dengan bagian masing-masing. Itu pun kita bantu. Jadi keperluan sekolah sampai kebayaran sekolah yang tidak bantu kita bantu. Kemudian ada yang namanya Palembang Peduli. Nah, Palembang Peduli inilah yang kita bantu dengan bedah rumah. Jadi Palembang Peduli inilah yang membantu masyarakat kalau rumahnya narubo, atau larubunya, atau tidak kati rumah sama sekali. Jadi kita bantu dengan persyaratan memang yang bersangkutan memang tidak mampu nak bangun, ada keterangan lurah bahwa miskin. Kemudian yang paling penting status tanah. Kalau tanahnya masih budal, misalnya masih perbuatan waris, jangan dulu. Dah baca. Kita bangun lagi berebut lagi. Atau tanah numpang. Atau tanah itu tanah wong bulo itu tambah tak jadi. Tapi kalau memang ada sertifikatnya atau minimal keterangan camat yang menerangkan bahwa itu adalah milik pribadi dia, bisa dipertanggungjawabkan. Kita bangun dengan rumah tipe 36. Tipe 36 ya. Tipe 36. Jadi standar kemarin setiap rumah kita bantu 50 juta. Kita bantu 50 juta. Kita bangunkan seharga 50 juta. Malah dengan ada kenaikan sekarang bisa 55 juta kita bangun. Jadi lihat kondisinya. Kalau yang rehab ada yang rehab juga, terus kita minimal 20 sampai 25 juta. 20 sampai 25 juta. Itu sudah rehab deh. Jadi misalnya nak kati genteng, nak kati dinding, atau kati plafon dan sebagainya. Tapi sama syaratnya juga tanahnya harus jelas. Sama. Sehingga rumah itu juga, misalkan rumah yang bedah rumah itu tidak boleh diperjualbelikan. Iya, tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu untuk tinggalnya, rumah tinggalnya. Ya, tinggalnya. Nah, jadi ini yang kita bantukan kepada mereka. Sehingga kita berharap mereka ini yang tadi tidak punya tempat yang layak, insya Allah menjadi yang layak. Bisa beribadah. Bisa menghidupkan keluarga. Yang tadi barangkali tidak pacak tidur oleh bocor. Iya. Sekarang pacak lah yang dibantu. Yang tadi misalnya takut tip angin karena dinding bocor, dinding lubang. Ada pacak lah. Nah, itu yang
sudah kita bantukan kepada mereka-mereka. Nah, Mang Cek Wicek sanak dulur ya. Kalau memang rumahnya nak rubuh, apa rumahnya rusak cuman yo ingat tanah itu bukan tanah apalagi tanah sengketa bahaya. Apalagi tanah kuburan, bahaya, tak baca tidak Jadi harus tanah benar-benar nian, tanah asli ya, tanah minimal, punya akta dari kecamatan. Nah, datanglah ke sini ke Basnas Kota Palembang, mudah-mudahan bisa dibantu dengan Pak Ustadz kita. Ini kan kadang-kadang tidak sadar dia itu dapat zakat. Nah, batas berapa nih penghasilan Wong Kito ini, contoh dia jualan, dia hitung-hitung per bulan dia dapat sekian juta. Nah, minimal 10% atau 2% kan harusnya ke Basnas, disampaikan ke Badan Amil Zakat. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Ustadz. Jadi dalam kita kemarin, surat keputusan wali kota kemarin, itu sudah kita hitung minimal penghasilnya 3.400.000 satu bulan ke atas dalam 1 bulan. Jadi misalnya kotor apa bersih itu? Itu kotor. Kotor ya. Jadi macam di ASN ini, jadi bagi mereka yang gajinya itu 3.400.000 ke atas sudah wajib potong 2,5%. 2,5% dari situ. Nah, bagi yang di bawah itu silakan infak, sedekah silakan. Bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban. Jadi kalau bahasanya hukumnya sunat be. Hukum sunat. Jadi dia nak nunjuk ayo, sudah. Kayak misalnya aku nak nunjuk Pak 10.000 be. Silakan. Tapi kalau gajinya 3.400.000 ke atas, itu sudah suatu kewajiban. Sebetulnya bagi mereka-mereka yang pejabat bukan cuma gajinya termasuk tukinnya setiap bulan itu harus dibayar tuh 2,5% keluarga. Itu bagi yang ASN. Bagi misalnya di masyarakat punya bedeng, misal punya bedeng. Ya, sudah punya usaha ada ya. Misalnya bedeng ini 500.000 sebulan. Misal ada 10 pintu, berarti 5 juta, keluar ke 2,5%. Termasuk Jawa tadi yang toko, yang punya warung misalnya, yang penghasilnya 3.400.000 ke atas sebulan harus keluar ke 2,5%. Termasuk para dokternya pun. Nah, Pak Ustadz, kita ini kan kadang-kadang mendekati istilahnya itu apa? Sanksi ya nyantai be dia nak. Apa kira-kira dari pemerintah Kota Palembang, mungkin juga aturan dari kementerian terkait daripada apabila masyarakat yang sudah wajib untuk bayar zakat tadi ya tidak melaksanakan daripada zakat tadi, ada tidak sanksi-sanksi yang mungkin diterima oleh masyarakat? Ya sebetulnya kalau dari ajaran Islam itu dari ajaran agama Islam itu bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat itu sanksinya cukup berat sebetulnya. Malah Rasulullah katakan bagi yang mereka tidak mengeluarkan zakat perangi. Nah itu sakingnya. Jadi sebab dalam Al-Quran itu selalu bergandengan aqimus sholah wa atuz zakat, dirikan sholat dan bayar zakat. Karena zakat ini merupakan rukun Islam. Sebab kita nih kadang-kadang kalau berangkat haji berburu-buru berangkat haji. Kuotanya sampai sekian puluh tahun mendatang. Kadang-kadang juga sholat, masih kayak begitu. Nah datang ke zakat ini kadang-kadang cak beratnya loh. Iya. Padahal kalau kita pikir cuma 2,5%. 2,5% benar. Jadi kalau gajinya 6 juta sebulan cuma 150 ya cuma 150 kan. Iya cuman mungkin mereka lalai jadi kalau 5 juta itu cuma 125 beda iya. Nah bayangkanlah jadi kalau istilah Rasulullah itulah yang harta dunia sebetulnya. Jadi kalau gaji misalnya 6 juta 2,5% katakanlah 150.000 150.000 ini berarti punya dunia 150.000 nih. Yang 4.900.000 sekian ini punya hak publik, orang-orang banyak mungkin lagi punya tukang beca, mungkin cuma punya tukang makan, belum tentu punya kita. Artinya tidak tercatat kayak di sana. Saya sedikit copet kawan selesai. Yang pasti 150.000 lah kira-kira macam itu kan. Benar-benar. Nah jadi Pak Ustadz, kalau seandainya nih mungkin Mang Cek Becek sama dulu kita ini kan nonton acara kita ini kan, mungkin mereka tidak sadar, terus mereka berprinsip sudahlah kalau macam itu
aku nak bayar setahun karena tahun kemarin tidak. Atau ada keringanan atau ada apa? Hukum Ya, daripada Islam itu sendiri. sebetulnya ke dalam Islam itu kan haul dan nisab. Jadi haulnya itu adalah jumlah masanya. Nisabnya itu jumlah yang akan Akumulasi yang kita sampai. Sebab kalau hitung setahun sama baik. Sama baik. So kemarin kita menghitung harga emas ya, kalau dikalikan setahun kan seperti itu juga. Benar. Nah biasanya pada setahunan, kadang-kadang lah, banyak juga. Iya. Gaji 6 juta kali 12 70 juta, banyak juga duitnya. 300-an macam Tapi kalau sudah langsung dipotong oleh bendahara kan tidak terasa. Iya. Ustadz, Pak Saimar Hadan, karena suasana kondisi COVID sekarang ini kita anggap new normal ya. Nah, apa saran Pak Ustadz dengan masyarakat agar dia tetap semangat dalam menjalankan kehidupan termasuk juga dalam beragama? Ya. Yang disampaikan. Jadi kami dari Badan Zakat Nasional ini sebetulnya selalu menghimbau paling tidak selama COVID ini lakukanlah protokol kesehatan yang ada. Kita dari Basnas kemarin pada saat bulan-bulan April itu kita ada bantuan sekitar 3.000 hand sanitizer ya untuk supaya masyarakat sehat. Jadi sebenarnya kita bantu ya. Jadi kita berharap kepada masyarakat kita artinya dalam kehidupan beragama laksanakanlah, dalam kehidupan sosial juga kemasyarakatan laksanakan, tapi jangan lupa juga yang protokol kesehatan tetap laksanakan. Insya Allah semua kita sehat. Sehingga kalau sudah sehat, duit banyak, baca keluar zakat. Oke, Mang Cek Becek, itu tadi bincang-bincang kita sersan daeng serasana bersama daeng dengan Ketua Basnas Kota Palembang, Ustadz Dr. Andes Haji Saimar Hadan. Kita ketemu dengan narasumber yang lain. Kita ucapin dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.